Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat, kayak ini malam pertama setelah kita hari raya ya. Sudah lama kita nggak ketemu, maka pada malam hari ini kita manfaatkan untuk bersilaturahim. Setengah bulan sekali kita ketemu. Pertama, kita silaturahim itu supaya kita terjalin dengan baik. Karena saya berharap keluarga kita Al-Jabali ini berbeda dengan yang lain. Nanti kita adakan setengah bulan sekali supaya akrab. Selagi kita belum banyak kali aktivitas. Baik, kita lanjutkan. Jadi anak-anak Abi rahimakumullah, saya yakin seluruh keluarga pasti menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu tenang, ketenangan. Nah, bagaimana untuk meraih keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan sakinah itu Allah yang ngasih, nggak bisa kita buat. Ketenangan itu dari Allah, kebahagiaan itu dari Allah. Walaupun faktor-faktornya banyak, tapi itu adalah dari Allah. Ada beberapa ayat diantaranya di dalam surat Al-Fatih, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang anzalas sakinah, yang memberikan sakinah itu Allah. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangga itu Allah. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan sakinah yang datangnya dari Allah, maka ada beberapa kiat. Pertama, otomatis kita dekat kepada Allah. Itu udah pasti. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan sakinah, pemberian dari Allah, kalau kita tidak merengek kepada Allah, kalau kita tidak dekat sama Allah. Dan ini selalu ya, setiap pertemuan selalu saya sampaikan, dan itulah gunanya kita bersilaturahim, untuk mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Anak sekalian, bagaimana untuk mendapatkan sakinah, itu adalah pemberian dari Allah, kita laksanakan kewajiban. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah itu adalah kewajiban. Kewajiban yang Allah pikulkan, yang Allah bebankan kepada kita, itu harus kita kerjakan dengan baik. Pertama adalah sholat 5 waktu. Usahakan selalu sholat berjamaah. Kemudian selain sholat berjamaah, sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Karena sholat sunnah yang lain itu adalah memberi sebagai pelengkap. Karena Rasulullah mengatakan awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya ada, maka amalan-amalan yang lain itu akan dihisab, akan dihitung. Tapi kalau sholatnya nggak ada, amalan yang tidak akan dihitung. Kalau sholatnya sempurna sudah bagus. Tapi kalau sholatnya kurang, maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, coba kamu lihat dari sebulan itu, apakah dia ada sholat sunnah. Kalau ada dia sholat sunnah, maka ambil dari sholat sunnah itu untuk tempelkan kekurangan dari sholat fardu, sholat wajib itu. Maka biasakan sholat sunnah. Pertama adalah rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Walaupun rawatib itu ya nggak mesti harus di masjid sih. Ya terutama kalau rumahnya dekat dengan masjid, bisa di rumah. Karena
Rasulullah mengatakan salat seseorang yang paling afdol itu adalah di rumah, kecuali salat 5 waktu. Seluruh salat itu di rumahnya, kecuali yang 5 waktu. Saya sendiri kadang-kadang ya di rumah, terutama kalau subuh, qobliyah subuh saya selalu di rumah. Saya ke masjid, saya sudah sholat sunnah qobliyah subuh. Rumah itu jangan sepi dari sholat. Jangan semua sholat di masjid, kemudian di rumah nggak sholat. Kalau perempuan oke lah, laki-laki juga di rumah. Apa sholat laki-laki di rumah? Sholat kalau pagi, sholat duha di rumah. Sholat isyraq, walaupun sholat isyraq itu ikhtilaf para ulama berbeda, ada yang mengatakan harus di masjid, ada yang mengatakan boleh di rumah. Kalau saya boleh berpegang kepada boleh di rumah, karena isyraq di situ bukan urutannya tapi waktunya. Ada yang mengatakan urutan, jadi sholat isyraq itu dilaksanakan harus habis sholat subuh, tetap duduk di masjid, kemudian terbit matahari, kalau sekarang itu 6.15 kalau nggak salah, nah, itu sholat isyraq, dapat pahala apa? Hajan wa umrotan tamatan, dapat pahala haji dan umroh, luar biasa. Kalau udah naik itu namanya sholat duha, dan sholat duha itu sholat untuk mencari rezeki. Maka kalau kita ingin rezeki lancar, jangan tinggalkan sholat duha. Kenapa saya katakan sholat rezeki? Karena pengganti sedekah. Rasulullah mengatakan pada diri manusia, setiap manusia itu ada 360 ruas. Ruas-ruas ini ada 360 ruas. Dan setiap satu ruas harus disedekahin. Kata Nabi. Lah berapa sedekahnya? Kalau satu ruas Rp1 berarti 360 tiap hari. Nah, kata Nabi boleh diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi 2 rakaat sholat duha itu sama dengan kita bersedekah 360 ruas. Nah, sementara kalau kita bersedekah itu Allah akan mengganti. Anfik ya ibnu Adam, unfik ilaik, kata hadis qudsi. Allah mengatakan, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya saya akan berinfak kepadamu. Maksudnya akan diganti infak itu, berarti rezeki. Maka ada orang-orang yang memang sengaja setiap mau usaha, mau bisnis apa, selalu diawali dengan sholat duha. Dia punya keyakinan sholat duha ini adalah menarik rezeki. Gak apa-apa, yang dia akan dapat apa yang dia yakini kok. Dapat pahala dari Allah atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Gitu saja. Kalau niatnya kepada Allah, kemudian rezeki itu adalah efek, ya dia akan dapat pahala. Tapi kalau niatnya itu hanya rezeki tok, ya hanya itu yang dia dapat. Niatnya kepada Allah, tapi efeknya adalah ada rezeki, itu sudah lain. Kemudian juga sholat tahajud. Kalian terutama ya di sini yang masih kuliah, atau kalian sudah punya anak, punya keinginan anaknya menjadi soleh-solehah, atau si Lu yang sedang hamil pengen nanti selamat, aman, itu kan punya keinginan gitu loh. Keinginan tuh mestinya sampaikan kepada Allah, walaupun Allah tahu. Allah tahu keinginan kita itu, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita itu, Allah tahu. Tapi Allah pengen sampaikan keinginanmu kepada Allah. Jaharkan lewat kata-kata, ya Allah saya minta. Begitu maunya Allah. Dan Allah akan ngasih, terutama di waktu-waktu yang tepat, di waktu-waktu yang mustajab, terutama adalah di sepertiga malam terakhir. Sebenarnya Allah itu akan ngasih, semua yang kita minta itu dikasih, apapun yang kita minta dikasih pada saat yang tepat, pasti itu pada waktu yang tepat. Kalau saya sudah minta sekian-sekian kok belum dikasih, belum tepat waktunya, pada suatu saat akan dikasih. Walaupun mungkin sebelum kita belum dikasih, kita menganggap itu sebuah
kegagalan. Jangan. Allah belum ngasih saja. Bisa jadi Allah menguji kita agar permintaan kita itu lebih serius dan lain sebagainya. Jadi Allah akan ngasih. Gimana tahu kita Allah akan ngasih? Allah sendiri yang bilang, kalau kita punya cita-cita, kita sampaikan kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, setengah 4, jangan setengah 5. Setengah 5 bangun ke kamar mandi, tinggal 5 menit. Apa yang bisa kita sampaikan kepada Allah? Ya Allah cepat kasih ya Allah, enggak bisa konsentrasi. Padahal berdoa mohon kepada Allah itu kata Nabi, ud'ullaha, ada beberapa syarat itu ya. Pertama adalah ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, Anda yakin bahwa doa Anda akan dikasih. Yakin. Terus ada hadis yang lain, Allah layak balu doa min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima doa yang hatinya lalai. Maknanya apa? Ketika kita berdoa itu hadir hatinya. Ya Allah, hati kita itu di situ ya Allah. Kita yakin. Ini bab ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakin Allah melihatmu. Itu udah tingkat tinggi. Maknanya apa? Ketika kita berdoa itu kita yakin Allah berada di atas kita. Allah sedang melihat kita. Allah sedang mendengarkan doa kita. Kita yakin betul gitu. Allah dengar. Jadi segala curhat kita itu Allah dengar. Dan ternyata iya. Maka sering saya sampaikan gini. Sebenarnya Allah di sepertiga malam terakhir itu sudah berusaha. Allah sudah berusaha untuk dekat sama manusia, dekat sama hambanya, kemudian ingin memberikan apa yang dia cita-citakan. Ini Farid misalnya punya cita-cita ingin sekolah ke sana dan lain sebagainya. Coba jam 2, jam 3 bangun, ngadu, lapor kepada Allah. Allah sendiri yang bilang, wahai hambaku, di mana kalian? Siapa yang meminta saya kasih? Man yas'aluni u'tihi wa man yad'uni astajib wa man yastaghfir aghfir, kata Allah dalam hadis qudsinya. Siapa yang minta saya kasih, siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang beristighfar saya ampuni. Allah turun loh dari arsy itu, turun ke langit dunia, nunggu si ilu, ya Allah ingin anak yang soleh, ya Allah, ya Allah lahirnya lancar, ya Allah ingin anak laki-laki, misalnya ditunggu oleh Allah. Lu saya kasih, kata Allah, saya kasih apa yang Anda mau dan saya tunggu. Ditunggu dari jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 enggak keluar juga, enggak datang juga. Oh lu Allah sudah nunggu, ditunggu oleh Allah, dan Allah nggak kecewa. Besok sepertiga malam terakhir lagi Allah nunggu lagi, nggak juga. Itu keinginannya paling banyak, walaupun saya sudah tua. Keinginannya cukup besar. Apa kira keinginannya? Ingin keluarganya yang bahagia, ingin kalian semuanya sukses, ingin Farid jadi dokter, misalnya ingin Ilu punya anak ini. Lah itu termasuk keinginan saya dan termasuk dalam doa saya. Oh kalau gitu sudahlah diwakili Abi aja, nggak bisa. Nggak bisa. Dan semuanya yang saya sampaikan itu semua saya adukan kepada Allah. Tapi ingat, mestinya ya masing-masing orang juga sama. Kalau Abi berdoa seperti itu kan dorongan. Walaupun ada hadis, doa yang tidak ditolak ada 3. Pertama adalah dakwatul madlum, doanya orang yang terdolimi. Yang kedua adalah dakwatus safar, orang yang berdoa di dalam safar, perjalanan. Itu nggak ditolak. Dan yang ketiga, dakwatul walid li waladihi, doa walid, ayah,
bukan ibu. Makanya mestinya ayah itu berperan. Kalau ayahnya, maaf ya, ayahnya nggak pernah berdoa, sayang. Mestinya yang bangun pertama itu ayah. Keluarga, bangun harus ayah. Yang bangunin anak, ayah. Bangunin istri, suami. Jangan terbalik. Kenapa? Komandan. Suami itu pemimpin. Jangan terbalik. Akan dibawa kemana gitu loh. Akan dibawa kemana bahtera ini kalau pemimpinnya nggak bisa bangun. Gimana caranya? Pakai alarm. Alarm bunyi, dimatiin. Berarti nggak ada azam. Apa azam? Kemauan yang kuat. Makanya saya bilang, Farid beberapa hari udah di rumah sama Abi. Belum pernah sekalipun beberapa hari ini dia bangun sendiri. Masih dibangunin. Baik malam, subuh maupun siang. Bangun siang harus dibangunin. Ini nggak mandiri. Ini berarti anak nggak mandiri. Ya, harus mandiri mestinya. Bagaimana berusaha? Saya anak laki-laki, saya harus mandiri. Harus begitu. Apalagi sudah SMA. Apalagi nanti kalau sudah nikah nggak mandiri, waduh. Yang perempuan dari pesantren, yang suaminya bukan dari pesantren, suaminya bukan dari pesantren, berharap istri dari pesantren itu bisa ngajarin, bisa memberikan motivasi. Ternyata sama. Dan itu maaf ya, dulu itu ada orang yang ngeluh sama Abi, bukan anak-anak Abi dulu. Adalah. Dia masih pengantin baru dulu. Ustadz, aduh, kayak mana ya Ustadz ya? Saya itu sebetulnya sengaja nikah sama orang pesantren itu pengen, saya itu nggak tahu agama, saya itu nggak tahu agama. Saya pengen diajari lah oleh istri saya. Tapi sayang Ustadz, jauh sebelum subuh saya sudah bangun. Kemudian saya bangunin istri saya, mau sholat. Dek, sholat dek. Iya bang. Saya ke masjid. Pulang dari masjid masih molor dia. Astagfirullahaladzim. Bukan dia yang ngajarin saya, tapi dibangunin pun nggak bisa. Masya Allah. Kita buat grup satu lagi, anak-anak dan menantu semua. Nah, isinya nanti banyak kita beri tausiah dan seterusnya. Ya, ngingatin lah. Bahwa kita laki-laki itu tanggung jawab. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang baik kalau diri kita belum baik. Kalau seorang istri berharap, oh suami saya soleh, mestinya istri itu harus solehah dulu. Kalau suami berharap, oh istri saya untuk menjadi solehah, maka suami harus soleh dulu. Seorang suami ini ketika dia masih lajang, soleh, alim, ketika nikah kok menjadi luntur misalnya, nggak soleh, sebetulnya kualitasnya sama suami istri ini. Itu Allah yang bilang, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang jelek akan mendapatkan suami yang jelek. Itu sudah kompak itu. Dan laki-laki yang jelek akan mendapatkan wanita yang jelek. Istilahnya sudah partnernya begitu gitu loh. Oke, jadi anak-anak sekalian cobalah mulai atau berazam. Kayak Pipah berapa hari di rumah juga. Saya nggak tahu, pernahkah saya kadang-kadang saya nggak ke belakang. Pernahkah? Pernah Pak? Selama di rumah bangun sendiri? Belum pernah. Kenapa? Nggak ada azam. Padahal saya tahu pekerjaanmu itu pekerjaan yang sangat berat, bagian teknik geologi itu kerjaannya banyak, tapi terlalu pede kamu bawa sendiri, terlalu pede, tanpa merengek kepada Allah. Kalau kita terlalu pede sehingga kita nggak nyambung ke atas, Allah marah, sombong kali ini. Jadi orang punya cita-cita yang tinggi kok nggak ngadu kepada Allah, padahal Allah yang membuat orang sukses,
Allah yang membuat orang berhasil, Allah yang menjadikan seseorang itu hebat dan lain sebagainya, kok kita nggak dekat sama dia, aduh Allah marah. Kita lanjutkan. Jadi sholat ya terutama adalah sholat tahajud. Kemudian ya ibadah-ibadah yang lain lah. Coba puasa lah. Kalau kalian kuat, usahakan puasa Senin Kamis lah. Usahakan lah. Karena untuk kesehatan bagus sekali puasa Senin Kamis itu. Kemudian yang kedua, saya berharap silaturahim kita, keluarga kita itu untuk bisa menyatu, dalam artian kita saling ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kemudian kalau kalian bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ya, kalau 215 atau berapa itu ya, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfatu min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Hai Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya tentang infak. Kepada siapa infak ini saya berikan? Kul, katakanlah kepada mereka ma anfaqtum min khairin, apa saja yang akan kalian beri adalah pertama lil walidain, untuk orang tua, wal akrobin, kerabat, baru wal yatama wal masakin, yatim miskin, orang tua. Nah, orang tua kalian yang sudah menikah itu sama saja orang tua kandung ataupun mertua. Boleh nggak durhaka sama mertua? Tetap nggak boleh. Sudah dikasih anaknya, anaknya menjadi baik, menjadi besar, itu yang mendidik, yang besarin orang tua. Jadi tetap orang tua, yang setelah orang tua kerabat. Maka coba komunikasi kepada orang tua. Kalau Fajar ayah sudah nggak ada, berarti ibu, mama. Kalau Rama masih punya ayah, masih punya mama, juga termasuk di sini. Coba kalian dalam komunikasi kepada orang tua itu lancar, jangan ada sekat. Kalau segan menghormati ya silahkan saja. Rasulullah itu punya mertua. Siapa? Abu Bakar, Umar, akrab. Ali punya mertua, Rasulullah. Nggak ada sekat. Kemudian keluarga, kerabat. Nah, anak Abi 5 yang perempuan, 6 sama Farid ya. Saya berharap nanti ke depan, kalau semuanya lah sudah berkeluarga, sudah rumah tangga, itu kalau ada salah satu punya kerjaan, punya gawe kalau bahasa Jawa, baik itu misalnya kesusahan, sakit, meninggal, ini saya berharap anak-anak yang lain ini ikut nimbrung. Atau misalnya yang salah satu ini misalnya ada kesenangan walimah, saya berharap yang lain ini jadikan panitia, jangan hanya undangan. Ini nggak kompak mestinya. Maaf ya, misalnya tempat Fajar, nanti adik Fajar nikah, Rama datang hanya sebagai undangan, tamu. Ini aneh kalau bagi Abi. Di mana kekeluargaannya, di mana? Atau nanti adik Rama menikah, Fajar datang sebagai tamu, atau ini datang, Assalamualaikum, datang
Ya Allah, Abi mikir, itu nggak kekeluargaan. Kalau setahu Abi, keluarga Umi itu kalau salah satu misalnya ada yang pesta, misalnya abang Melur, Bang Amir, anaknya nikah atau keluarganya, yang lain semuanya jadi panitia, tidak bagus. Maknanya Pak, kekompakan itu bahkan yang dari Banda Aceh pun datang. Ukhuwah tadi dalam apa namanya, persaudaraan keluarga, dan itu penting. Gimana mengenalkan? Ini sekarang kan baru berapa cucu Abi? Baru 1, 2, 3 yang di sana itu nggak. Nanti kalau sudah banyak cucunya bercucu lagi nggak kenal. Saya salut, saya salut seperti tempat Pak Warkom. Pak Warkom itu setiap bulan ada arisan. Itu ada level pertama, level kedua, level ketiga. Level pertama mak-maknya semua. Level kedua anak-anaknya, level ketiga cucu-cucunya. Masya Allah, tiap bulan. Dan itu bagus. Baik, jadi itu yang Abi inginkan. Semoga, gimana? Setuju nggak? Gimana Jan? Gimana Mah? Jadi artinya gini loh, kekeluargaan kita itu solid, kuat. Jangan sampai, maaf ya, ini maaf ya, di grup ini masih kurang respon. Elu bilang Rama sudah 3 hari demam. Nggak ada yang bilang semoga lekas sembuh. Nggak ada. Tapi saya nggak nulis, tapi saya doakan Allahumma shfi Rama. Kalau di grup yang lain setiap ada ini semoga lekas sembuh Allahumma shfi, itu orang lain. Kenapa keluarga sendiri nggak ada? Nora nggak ada bilang, yang lain nggak ada Allahumma shfi. Ini kurang respon. Di mana letak persaudaraannya? Doa aja nggak mau coba, apalagi bantu. Oke, mulai malam ini ayo kita kuatkan ukhuwah usrah atau ukhuwah ahliyah, yaitu ukhuwah kekeluargaan. Ini bukan asobiyah, karena ada perintah kurba, dawil kurba, kerabat dan kerabat. Baik, saya rasa demikian, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga kita semuanya dekat kepada Allah, semua usaha kita sukses, kita sehat selalu, dan kita bahagia dunia dan akhirat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.